sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bila Engkau izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Berfirmanlah, kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini, kami mengalami satu pergumulan yang berat. Tetapi saudara-saudara, ketika kami mengalami satu pergumulan yang berat, di hari yang kedua ada seorang bapak, mungkin bapak itu ada yang sudah kenal, tetapi sekarang tinggal di Jakarta. Pada waktu saya pergi sebentar, dia tidak janjian, kami tidak janjian. Dia katakan, Pak, saya sudah di depan rumah, saya sudah di depan pintu rumah. Saya bilang, tunggu sebentar. Saya terus pulang, dan dia tunggu begitu lama. Ketika kami berjumpa dengan dia, memang dia adalah salah satu juga orang yang begitu perhatian kepada kami, dan kemudian kami berbincang-bincang. Dia mengutarakan bahwa dia punya suatu persoalan dalam pekerjaan, dan dia bilang bahwa ini juga mempengaruhi dalam kehidupan keluarga kami, karena keluarga ini selalu memperhatikan kami. Pada waktu itu dia sudah pergi ke bosnya di Surabaya, karena dia dipercayakan memegang perusahaan di Jakarta. Tetapi karena situasi COVID-19 mengalami kolaps, dan dia mengalami satu pergumulan. Dia katakan kepada kami, kepada saya dan istri, ketika dia berjumpa dengan bosnya, kemudian dia berjumpa dengan kakak rohaninya. Ketika itu kakak rohaninya berkata begini, Bapak sedang ada di padang gurun. Dia katakan sedang ada di padang gurun, tetapi di balik padang gurun itu ada danau yang menghidupkan. Ada danau yang akan menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Ketika mendengar hal itu, saudara-saudara, saya berkata, ini pesan Tuhan. Saya berkata, ini pesan Tuhan bagi kami. Kami sedang mengalami yang namanya padang gurun ini. Tetapi ketika dia berkata bahwa ketika dia ada di padang gurun, di balik itu ada danau yang begitu luas yang akan menghidupkannya. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat pada pagi hari ini tentang padang gurun. Bagaimana pengalaman padang gurun? Alkitab mencatat, mari kita melihat saudara-saudara, sebelum kita akan melihat bagaimana pengalaman padang gurun. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan
berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Emori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melihat tentang bagaimana pengalaman padang gurun, kita perhatikan di sini. Ini adalah firman Allah kepada Musa ketika Musa ada di suatu tempat, kemudian Tuhan menampakkan dirinya melalui semak duri yang terbakar. Pada waktu Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya, satu saat dia melihat ada semak duri yang terbakar, dan ternyata Allah ada di situ. Dan Allah berfirman kepada Musa, dikatakan di ayat yang ke-7, Tuhan sudah melihat, memperhatikan bagaimana kesengsaraan daripada bangsa Israel di tanah Mesir. Mereka mengalami suatu penderitaan. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan firman Allah, Tuhan akan turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel ini akan dibawa ke tempat yang dikatakan firman Allah di suatu negeri yang baik, suatu negeri yang luas, yang berlimpah susu dan madu. Ada janji Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan di Mesir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, bahwa Tuhan akan berikan suatu tempat yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ternyata untuk menuju ke tempat itu, bangsa Israel harus melewati padang gurun. Amin. Bangsa Israel harus melewati padang gurun. Janji Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan, tetapi mereka harus melewati padang gurun, melewati satu penderitaan, melewati satu proses untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Janji Tuhan dalam hidup berkelimpahan di tanah perjanjian tidak mudah, harus melewati padang gurun. Mari kita lihat dulu saudara-saudara, sebelum kita akan melihat apa yang terjadi di padang gurun. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, firman Allah berkata demikian, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika mereka masuk di padang gurun, ketika bangsa Israel itu diproses, mengalami penderitaan, ada maksud dan tujuannya. Yaitu firman Allah katakan, engkau dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu. Tuhan mau ketika kita masuk di dalam prosesnya Tuhan mau supaya kita memiliki kerendahan hati dan kita memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang ketiga dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau supaya bangsa Israel ini ketika melewati padang gurun, supaya mereka merendahkan hati. Mereka sudah melihat mujizat di tanah Mesir.
terjadi 10 tulah di tanah Mesir. Mereka sudah melihat bagaimana laut terbelah dua. Tetapi mereka harus melewati padang gurun. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati proses yang namanya padang gurun. Pengalaman hidup. Mungkin saudara berkata, begitu menderita, begitu susah melewati pengalaman ini. Tetapi saya percaya ada mujizat ketika kita ada di padang gurun. Amin. Ada proses yang kita alami, tetapi lewat proses itu firman Allah katakan untuk merendahkan kita, untuk merendahkan hati kita. Kemudian dikatakan ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Mereka berjalan bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi 40 tahun. Firman Allah katakan pakaianmu tidak menjadi buruk. Saudara perhatikan, di padang gurun tidak ada laundry, tidak ada mesin cuci, tidak ada segala macam. Tetapi pakaian mereka tidak menjadi buruk. Dan dikatakan kakimu tidak menjadi bengkak. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara-saudara, ada maksud dan tujuan ketika kita masuk di pengalaman padang gurun ini. Saya tidak tahu saudara hari-hari ini mengalami satu situasi mungkin seperti padang gurun ini, tetapi di balik semuanya ada mujizat. Saya akan memberikan 3 hal kepada saudara, bahwa ketika kita mengalami pengalaman padang gurun ini, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan akan berikan. Yang pertama, saudara-saudara, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai 22 dikatakan begini, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, di tengah padang gurun Tuhan memberikan pertama tiang awan dan tiang api. Kalau kita pelajari tentang padang gurun, kalau di Indonesia tidak ada padang gurun ya. Padang gurun itu adalah tanah yang luas yang tidak diusahakan, tanah yang kering, yang permukaannya tertutup dengan pasir. Kalau melihat tentang padang gurun ini, kalau saya pelajari, saya browsing, pada waktu malam dingin, tetapi pada waktu siang begitu panas. Tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel? Pada waktu siang hari ada apa? Tiang awan. Tiang awan ini menutupi mereka, saudara-saudara, sehingga mereka tidak kepanasan. Sedangkan pada waktu malam kan situasi keadaan dingin, tetapi Tuhan memberikan tiang api supaya bangsa Israel itu tidak menjadi dingin. Betapa pemeliharaan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Tuhan memberikan perlindungan baik siang maupun malam. Saudara, ketika saudara mengalami juga pengalaman di padang gurun, saya percaya ada tiang awan dan tiang api yang ada berjalan bersama dengan saudara. Tetapi saudara harus hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan mau bahwa ada perlindungan bagi kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyat luar biasa Tuhan. Bisa dibayangkan kalau tidak ada tiang awan dan tiang api, bangsa Israel ini kulit mereka pasti terkelupas. Karena apa? Siang hari begitu panas, malam hari dingin. Tetapi Tuhan memelihara mereka.
Ini juga memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Amin. Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, perlindungan dari Allah Tuhan berikan kepada umatnya yang setia berharap kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara mengalami padang gurun ini, percayalah ada perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan melindungi kita di setiap waktu. Coba kita lihat ayat referensinya. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata demikian. Tentang Benyamin dia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saya tekankan di sini tentang Tuhan melindungi dia setiap waktu. Tuhan melindungi kita setiap waktu, pada waktu siang maupun pada waktu malam. Ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melewati pengalaman di padang gurun. Amin. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua, kita lihat Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Begini firman Allah, beginilah perintah Tuhan, punggutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Saudara, ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah padang gurun, Tuhan memelihara hidup mereka. Dikatakan firman Allah, Tuhan memberikan kepada mereka mana, makanan dari surga, turun tiap pagi. Dan firman Allah katakan setiap pagi mereka mengumpulkan mana itu. Tidak ada yang kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Pas, saudara-saudara. Makanya kita harus imani bahwa Tuhan memelihara kita pas, tidak lebih, tidak kurang. Pantekosta pas. Haleluya. Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, tiap hari mereka makan mana. Kalau Pak Moses sama Pak Ardani ada, kami bercanda-bercanda di grup, ada favorit, makanan favorit mereka sendiri. Ada, saya sering share makanan Manado food. Ada ular yang disantan, kemudian ada tikus, ya kalau bahasa kami kau, Pak, itu makanan yang paling enak, Pak. Mantap itu. Ah, saudara-saudara, ya kita lewat makan dulu ya. Nah, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara bangsa Israel ini dengan mana? Dengan mana? Kemudian juga saudara-saudara, suatu waktu bangsa Israel mengeluh, Tuhan kok setiap hari kami hanya makan mana? Tuhan kasih burung puyuh. Tuhan kasih burung, saudara-saudara, sampai mereka kekenyangan. Tuhan memelihara kita, saudara-saudara, hari demi hari. Saya percaya sekalipun saudara ada di masa-masa yang sulit, ada di masa-masa yang sukar ini, Tuhan tetap memelihara saya dan saudara. Tuhan terus memberikan kita mana. Ada pemeliharaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan menolong kita setiap hari, setiap waktu. Berkat Allah selalu baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru bagi kita. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam pengalaman ini, kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi kita.
Sekalipun saudara berkata sulit hari-hari ini, tetapi saudara, saya percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Tetapi coba kita lihat saudara-saudara, hal yang tidak diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Keluaran 16 ayat yang kedua. Keluaran 16 ayat yang kedua, ini harus yang jauh dari kita. Dikatakan begini, Keluaran 16 ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka dengan persungutan. Tuhan tidak suka dengan bersungut-sungut. Makanya saudara, ketika saudara masuk dalam prosesnya Tuhan, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jangan ada kata-kata persungutan, jangan ada kata-kata saling menyalahkan, tetapi Tuhan mau ada ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa dalam segala perkara ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Asalkan kita tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini berbicara juga tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara ingat cerita tentang janda yang ada di Sarfat. Bagaimana dia dipelihara oleh Tuhan. Dia mendahulukan untuk Tuhan. Dia memberikan kepada Nabi Tuhan. Kemudian Tuhan pelihara janda ini, saudara-saudara. Ketika kita mau hari-hari ini mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Makanya ada ayat yang begitu populer, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, di dalam apapun yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat ayat referensi tentang pemeliharaan Tuhan. Kita lihat saudara-saudara di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Di sini ada beberapa ayat, tetapi saya baca ayat ini saja, saudara-saudara. Mazmur 17 ayat yang ke-8 dikatakan begini: peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Saudara-saudara, ini adalah pemazmur Raja Daud ketika dalam ayat dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di situ di ayat 17, diburu dengan tak bersalah. Tetapi Daud katakan bahwa di ayat yang ke-7, kalau saudara lihat ayat yang ke-7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu. Saudara, biji mata kita itu paling sensitif, yang harus kita jaga. Kita kena kotoran saja sedikit, kita sering berkedip. Kena cahaya sedikit, kita berkedip. Betapa Tuhan akan memelihara kita seperti biji mata. Amin. Saudara, pemeliharaan Tuhan kepada kita begitu ajaib, begitu luar biasa. Ini yang kedua, saudara-saudara, yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Tuhan pelihara mereka hari demi hari. Saudara, tidakkah Tuhan pelihara saudara hari demi hari saat ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberikan kebutuhan, keperluan kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan begini: berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah.
maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu ini, batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, ketika mereka berjalan di padang gurun, tiba mereka di Massa dan Meriba, dikatakan mereka bertengkar. Tetapi pada waktu itu Tuhan suruh Musa pukul batu dengan tongkat. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Keluar air. Mereka bertengkar. Mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan berserta dengan mereka? Saudara, kadang-kala kita ada di dalam pengalaman padang gurun ini. Kadang-kala saudara berkata, Tuhan, apakah engkau beserta dengan saya? Apakah engkau ada bersama dengan saya? Tetapi ayat ini memberikan pengertian kepada kita, sekalipun kita di dalam padang gurun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita ini. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan Dia mau supaya kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun ini. Tuhan izinkan kita melewati yang namanya sekolah padang gurun, saya mau katakan. Sekolah ini, saudara-saudara, adalah sekolah satu kehidupan, di mana tidak dapat di bangku kuliah, tidak dapat di bangku pendidikan, tetapi di bangku kehidupan. Ya kan? Saudara melihat bagaimana proses Tuhan. Tuhan akan nyatakan. Nah, saudara-saudara, ketika Bapak datang yang saya saksikan di awal khotbah tadi, saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita melewati padang gurun, janji Tuhan ada berkat yang luar biasa. Tetapi saudara, maukah kita melewati padang gurun ini? Maukah kita mau melewati proses ini? Kita percaya kalau kita melewati proses ini, saudara-saudara, ada berkat pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Yusuf, saya kasih contoh yang lain. Yusuf ketika dia lewati proses demi proses, Tuhan mengangkat dia pada waktunya. Kalau di dalam perjanjian baru, Paulus pun dia mengalami proses untuk dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ada proses yang dia jalani. Ada pengalaman padang gurun. Saya tidak tahu pengalaman saudara. Mungkin dalam hidup saudara, saudara mengalami mungkin seperti keadaan di padang gurun, kering, tidak ada apa-apa. Tetapi saudara-saudara, percayalah, firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang sulit, sekalipun kita dalam keadaan yang susah, Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun ada dalam padang gurun. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan satu hal ini, saudara-saudara. Ketika kita lewati padang gurun, bertahanlah. Dan ketika melewati kita padang gurun ini, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menikmati tanah perjanjian itu. Kita akan menikmati tanah yang penuh susu dan madu. Kita akan menikmati tanah yang berkelimpahan. Tetapi maukah kita diproses oleh Tuhan? Saya percaya di balik setiap perkara yang terjadi di dalam hidup kita, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita lihat ayat pokok tadi untuk kita tutup firman Allah pada saat ini. Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan, bukan saja kepada bangsa Israel, kepada saya dan saudara. Dikatakan begini, sebab itu
Aku telah turun. Kalau Tuhan sudah turun, saudara-saudara, Dia apa? Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada berkat Tuhan di balik proses yang kita alami. Amin. Ada berkat Tuhan di balik kesukaran yang kita alami. Ada berkat Tuhan di balik padang gurun yang kita akan lewati. Tetapi kalau saudara sudah menang lewat padang gurun, percayalah berkat Allah menjadi bagian hidup saudara. Dan saudara tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian tadi sebelum firman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah sama-sama diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya, semua pasti akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita kasih satu pujian, biar bumi akan berlalu, biar langit tak bercahaya lagi, tetapi firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh, firman Tuhan lagi ya. Kayaknya nggak puas penghargaannya. Puji Tuhan, kita dengar pengumuman. Biasanya kita doa malam di grup Facebook GPD Betania. Ya, jangan lupa doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tanpa doa kita tidak mampu menghadapi hidup ini. Makanya saudara-saudara, walaupun di rumah kami ada di sini, kita berdoa supaya hadirat Allah hadir dan memberkati kita semua. Kemudian anak-anak tetap dalam ibadah di online. Biasanya kemarin Ibu Gembala Zoom, tetapi karena ada sedikit gangguan kesehatan daripada Ibu Gembala, saudara bantu di dalam doa supaya kembali sehat lagi, pulih lagi, karena ada sedikit permasalahan saudara di giginya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kita akan ibadah juga hari Minggu tanggal 16 dengan ibadah seperti biasa ini. Nggak usah pakai list aja ya, pokoknya siapa yang mau datang silakan datang. Kursi masih banyak yang kosong, banyak juga yang di rumah. Kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan di sini terus bertumbuh, berkembang, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mungkin ada sudah tidak ada ya. Mari kita akan tutup ibadah kita ini dalam doa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk Pak Gideon yang mengalami sakit ya, jatuh kemarin, supaya Tuhan sembuhkan. Dan kita dari pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, camat, lurah, RT, RW, biarlah mereka juga dipelihara, diberikan hikmat untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19,
Kami percaya ada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan. Kami percaya di balik segala sesuatu ada rencana dan maksud Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para pasien. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gereja GPDI Betania Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah kami ini. Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan, usaha apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kami gembala sidang, suami istri anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan berdoa bagi kami, berdoa bagi kami hamba-Mu, hamba Tuhan, supaya Tuhan kuatkan dalam kami melayani akan pekerjaan Tuhan. Jemaat berdoa bagi gembala, gembala berdoa bagi jemaat. Kami saling mendoakan supaya kami kuat, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang minggu ini. Kami percaya pertolongan berkat Allah sudah menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami percaya berkat Allah kami raih sepanjang minggu ini. Hindarkan kami dari sakit penyakit, dari virus bakteri. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI Betania sehat, semua sehat, semua kuat, semua diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Pak Gideon yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk bagian tangannya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Jemaat di rumah yang mengalami sakit juga, kelemahan tubuh, hamba berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Segala jadwal doa kami, jadwal ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita ini. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus